Hai, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lydia Natalia Haq, NRP 222-32951, kelas D reguler 2, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologis sistem kardiovaskular dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, SKEP, MS, MPD. Topik yang akan saya bahas adalah pengertian sistem kardiovaskular, anatomi fisiologi jantung, fungsi utama kardiovaskular, bagian dan fungsi sistem kardiovaskular, lapisan pada jantung, peredaran darah yang tersambung ke jantung, bunyi dan sifat otot jantung, denyut nadi, alat untuk memeriksa jantung atau EKG. Yang pertama yaitu pengertian sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskular berongga berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Yang kedua, letak di dalam perikardium pada mediastinum. Yang ketiga, jantung dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra, dan ventricle sinistra. Selanjutnya, berat jantung yaitu beratnya 220 sampai 260 gram, besarnya sekepal tangan, batas dextra pada sternum dextra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Hubungan jantung, atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru-paru, belakang aorta descendens, esophagus, dan columna vertebralis. Selanjutnya, fungsi. Fungsinya yang pertama yaitu memompa darah ke seluruh tubuh, yang kedua arteri membawa darah dari jantung, yang ketiga vena membawa darah ke jantung, yang keempat kapiler penghubung antara vena dan arteri. Selanjutnya, ini adalah gambar kardiovaskular sistem anatomi jantung pada tubuh manusia. Pada vena cava superior dan vena cava inferior, ini masuk dalam atrium kanan, terus masuk ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis, terus dilanjutkan ke pulmonar arteri atau arteri jantung, memulai katup pulmonalis, bawa ke paru-paru, setelah dari paru-paru, masuk melalui vena pulmonalis, terus masuk ke dalam atrium kiri. Setelah itu masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitral, lanjut dari ventrikel kiri masuk ke aorta melalui katup aorta dan disuplai ke seluruh tubuh. Selanjutnya, atrium dextra. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, berada di bagian atas kardiodextra, yang kedua sebagian besar terletak di bagian belakang sternum, yang ketiga terdapat pembuluh darah besar, vena cava superior dan vena cava inferior, yang keempat pembuluh darah yang kecil atau sinus coronarius. Berikut ventricle dextra, ciri-cirinya yang pertama, berdinding tebal, yang kedua, terdapat katup tricuspidalis atau valva anteroventricular dextra, yang ketiga, membentuk sebagian besar jantung, yang keempat, arteri pulmonalis menuju paru-paru. Selanjutnya, atrium sinistra memiliki ciri yang pertama ruang berdinding tipis, yang kedua letaknya di bagian belakang jantung, yang ketiga dua vena pulmonalis pada tiap sisi. Selanjutnya ventricle sinistra memiliki ciri yang pertama berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung, yang kedua dinding yang 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra, yang keempat katup mitral atau valva anteroventricular, yang keempat pembuluh darah aorta menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu lapisan-lapisan pada jantung. Jantung memiliki 3 lapisan, yakni yang pertama perikardium atau bagian luar jantung, yang kedua miokardium atau bagian tengah jantung, yang ketiga endokardium atau bagian dalam jantung. Dan ini adalah gambar. Selanjutnya yaitu pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Jantung dextra
vena cava superior dan vena cava inferior menuangkan darah ke atrium kanan, terdapat katup seminular Eustochius yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Kedua, arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikal kanan menuju paru. Selanjutnya, jantung sinistra. Yang pertama, vena pulmonalis memiliki 4 vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Selanjutnya, aorta membawa darah keluar dari ventrikal kiri, darah yang kaya akan oksigen atau O2 dan nutrisi. Selanjutnya, siklus jantung. Peredaran darah yang terjadi dalam jantung, gerakan jantung, sistol atau kontraksi 0,3 detik, diastol atau pengenduran 0,5 detik. Sistol normalnya 120 mmHg, diastol normalnya 80 mmHg, ring antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Bunyi jantung, bunyi yang pertama, menutupnya katup anterioventrikuler dan kontraksi ventrikel. Yang kedua, panjang dan rata atau loop. Bunyi yang kedua, menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam atau dup. Sifat otot jantung yang pertama, kemampuan berkontraksi. Yang kedua, konduktivitas atau daya antar. Yang ketiga, ritme bunyi yang teratur. Selanjutnya, ini adalah gambar perjalanan peredaran darah. Ini juga gambar peredaran darah ke seluruh tubuh. Denyut arteri atau denyut nadi. Yang pertama, darah yang dipompa jantung dan gelombang yang teraba, misalnya arteri radialis, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis, dan lain-lain. Mulai normal denyut nadi pada bayi baru lahir sama dengan 140 kali per menit, 1 tahun pertama 120 kali per menit, tahun kedua 110 kali per menit, balita 96 sampai 100 kali per menit, 10 tahun 80 sampai 90 kali per menit, orang dewasa 60 kali per menit. Ini adalah faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama yaitu lifestyle atau gaya hidup. Yang kedua, pekerjaan, lebih banyak pekerjaan atau lebih berat pekerjaan itu juga dapat mempengaruhi denyut nadi. Yang ketiga, makanan. Kita mengonsumsi makanan yang pedas, manis, asin, itu juga dapat mempengaruhi denyut nadi. Yang keempat yaitu umur lansia dengan yang masih muda, kiranya denyut nadinya berbeda. Dan emosi juga, saat orang emosi dan orang rileks, itu juga denyut nadinya berbeda. Yang berikutnya, daya pompa jantung. Pada saat istirahat, jantung berdebar kurang lebih 70 kali per menit dan memompa 70 mili setiap denyut. Jumlah darah semenit 70 kali 7 mili sama dengan 5 liter. Pada waktu banyak bergerak, kurang lebih 150 kali per menit. Berapa liter darah yang dipompa jantung setiap semenitnya? Faktor yang mempertahankan tekanan darah. Yang pertama, banyak darah yang beredar. Yang kedua, viskositas atau kekentalan darah. Yang ketiga, elastisitas dinding pembuluh darah. Yang keempat, tahanan tepil. Yang berikutnya adalah EKG. EKG merupakan suatu alat yang untuk melihat kinerja jantung. Elektrokardiogram atau EKG, gambaran aktivitas jantung. Jantung normal berirama ritmis atau tetap. Untuk menentukan kelainan jantung, yaitu kita dapat melihatnya melalui EKG. Dan ini adalah gambar EKG normal pada jantung. Selanjutnya, nilai normal, gelombang P sampai R pada gambar tersebut sama dengan 3-5 kotak kecil atau 60 sampai 100. Jika kurang dari 60 yaitu sinus bradikardi, lebih dari 100 berarti sinus takikardi. Nah, sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat.